Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah orang yang ada di alam barzakh, apakah bisa berziarah, bisa bertemu dengan orang-orang yang sudah mati? Maka jawabannya ditulis dalam kitab Buyatul Mustarsidin salah satunya, bahwa yatazawaruna ba'duhum wa yata'arafuna hatta fil kafni, walihada nudiba tahsinul kafni. Tahsinul kafan, bahwasanya orang yang mati itu saling berziarah dengan yang satu dengan yang lain di alam barzakh. Ini dengan catatan kalau selamat ya, kalau gak selamat itu punya urusan dengan para malaikat. Hatta fil kafan, bahkan yang jadi perbincangan itu tentang masalah kafan. Kafan kamu itu kok agak putih, punya saya kok tidak begitu putih, itu diperbincangkan juga. Artinya apalagi hal yang penting, tidak penting seperti itu maksudnya diperbincangkan. Walihada nudiba tahsinul kafan. Makanya oleh karena itu masalah kafan pun diperbincangkan oleh orang yang mati di dalam kubur itu. Maka disunahkan memperbaiki, atau kafan itu harus yang baik, kainnya yang bagus, yang putih. Wala takunul ard hailatan. Disebutkan dalam kitab Buya itu, dan bumi itu tidak menjadi penghalang, karena itu alamnya sudah bukan alam dunia tapi sudah alam barzakh. Jadi meskipun antara mayit satu dengan mayit yang lain diberi penghalang, maka tidak menjadi penghalang tanah itu. Selanjutnya terkait masalah mimpi, bagaimana menyikapi mimpi? Maka mimpi itu dibagi dua, ada mimpi baik. Dalam Sahih Bukhari dinyatakan, man ra'a ru'yan ru'yas salihah atau ay ru'yal hasanah fa innaha minallah falyahmidillah. Orang yang bermimpi mimpinya bagus, maka itu dari Allah, maka berbanyaklah membaca syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mimpi itu buruk, maka minasyaiton. Kalau mimpi buruk minasyaiton, maka mimpi buruk itu dari setan. Makanya barang siapa melihat atau bermimpi ma yukrihuhu, mimpi itu yang membuat orang yang bermimpi itu tidak senang atau mimpi itu buruk, falyanfus salatan an shimali, maka disuruh berludah oleh Rasulullah 3 kali kepada arah kiri, maka mimpi itu tidak akan membahayakan. Jadi mimpi itu nyata. Selama mimpi itu baik, maka mimpi itu beneran, dan itu adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mimpi itu buruk, maka mimpi itu dari setan, dan disunahkan kita berdoa setelah bangun tidur, Allahumma inni a'udzubika min sayyi'atil ahlam. Maka mimpi itu tidak akan berbahaya sama sekali kepada kita. Selanjutnya terkait masalah kondisi-kondisi sekarang, kita ada istilah pembacaan burdah keliling. Maka sebenarnya itu sangat dianjurkan oleh ulama-ulama terdahulu ya. Burdah itu ditulis oleh Al-Imam Abu Siri. Imam Abu Siri itu menulis burdah dalam keadaan lumpuh. Beliau menulis burdah ketika menulis pujian-pujian, sejarah-sejarah Rasulullah. Akhirnya Rasulullah datang secara langsung kepada Al-Imam Abu Siri. Bahkan tidak hanya satu kali. Setiap datang Rasulullah menyatakan dan menyampaikan, teruskan burdah itu, teruskan, selesaikan, teruskan, lanjutkan. Dan tidak hanya satu kali Rasulullah datang kepada Imam Abu Siri, tapi diceritakan sampai 17 kali. Imam Abu Siri menulis burdah dalam keadaan lumpuh, tidak bisa bangun. Setelah burdah itu selesai, oleh Allah diangkat penyakitnya dan bisa sembuh secara total. Makanya burdah itu dibaca untuk menolak semua hal-hal yang menimpa kepada diri kita, hal-hal yang sifatnya tidak baik. Oleh karena itu dianjurkan sekarang baca burdah. Burdah keliling juga baik, tapi kalau burdah kelilingnya itu ikhtilat, bercampur laki-laki dengan perempuan, itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Lebih baik ya laki-laki semualah, perempuan tidak usah keluar. Kalau terjadi ikhtilat nanti min plusnya lebih banyak minnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah orang yang ada di alam barzakh, apakah bisa berziarah, bisa bertemu dengan orang-orang yang sudah mati? Maka jawabannya ditulis dalam kitab Buyatul Mustarsidin salah satunya, bahwa yatazawaruna ba'duhum wa yata'arafuna hatta fil kafni, walihada nudiba tahsinul kafni. Tahsinul kafan, bahwasanya orang yang mati itu saling berziarah dengan yang satu dengan yang lain di alam barzakh. Ini dengan catatan kalau selamat ya, kalau gak selamat itu punya urusan dengan para malaikat.
hatta fil kafan, bahkan yang jadi perbincangan itu tentang masalah kafan. Kafan kamu itu kok agak putih, punya saya kok tidak begitu putih, itu diperbincangkan juga. Artinya apalagi hal yang penting, tidak penting seperti itu maksudnya diperbincangkan. Walihada nudiba tahsinul kafan. Makanya oleh karena itu masalah kafan pun diperbincangkan oleh orang yang mati di dalam kubur itu, maka disunnahkan memperbaiki atau kafan itu harus yang baik, kainnya yang bagus, yang putih. Wala takunul ard hailatan. Disebutkan dalam kitab buku itu, dan bumi itu tidak menjadi penghalang. Karena itu alamnya sudah bukan alam dunia, tapi sudah alam barzah. Jadi meskipun antara mayit satu dengan mayit yang lain diberi penghalang, maka tidak menjadi penghalang tanah itu. Selanjutnya terkait masalah mimpi, bagaimana menyikapi mimpi? Maka mimpi itu dibagi dua. Ada mimpi baik. Dalam Sahih Bukhari dinyatakan, man ra'a ru'yan ru'yas salihah atau ay ru'yal hasanah fa innaha min Allah falyahmidillah. Orang yang bermimpi mimpinya bagus, maka itu dari Allah, maka perbanyaklah membaca syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mimpi itu buruk, maka minasyaiton. Kalau mimpi buruk minasyaiton, maka mimpi buruk itu dari setan. Makanya barang siapa melihat atau bermimpi ma yukrihuhu, mimpi itu yang membuat orang yang bermimpi itu tidak senang atau mimpi itu buruk, falyanfus salatan an shimali, maka disuruh berludah oleh Rasulullah 3 kali kepada arah kiri, maka mimpi itu tidak akan membahayakan. Jadi mimpi itu nyata. Selama mimpi itu baik, maka mimpi itu beneran, dan itu adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mimpi itu buruk, maka mimpi itu dari syaitan, dan disunahkan kita berdoa setelah bangun tidur, Allahumma inni a'udzubika min sayyi'atil ahlam. Maka mimpi itu tidak akan berbahaya sama sekali kepada kita. Selanjutnya terkait masalah kondisi-kondisi sekarang, kita ada istilah pembacaan burdah keliling. Maka sebenarnya itu sangat dianjurkan oleh ulama-ulama terdahulu ya. Burdah itu ditulis oleh Al-Imam Abu Siri. Imam Abu Siri itu menulis burdah dalam keadaan lumpuh. Beliau menulis burdah ketika menulis pujian-pujian, sejarah-sejarah Rasulullah. Akhirnya Rasulullah datang secara langsung kepada Al-Imam Abu Siri. Bahkan tidak hanya satu kali. Setiap datang Rasulullah menyatakan dan menyampaikan, teruskan burdah itu, teruskan, selesaikan, teruskan, lanjutkan. Dan tidak hanya satu kali Rasulullah datang kepada Imam Abu Siri, tapi diceritakan sampai 17 kali. Imam Abu Siri menulis burdah dalam keadaan lumpuh, tidak bisa bangun. Setelah burdah itu selesai, oleh Allah diangkat penyakitnya dan bisa sembuh secara total. Makanya burdah itu dibaca untuk menolak semua hal-hal yang menimpa kepada diri kita, hal-hal yang sifatnya tidak baik. Oleh karena itu dianjurkan sekarang baca burdah. Burdah keliling juga baik, tapi kalau burdah kelilingnya itu ikhtilat, bercampur laki-laki dengan perempuan, itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Lebih baik ya laki-laki semualah, perempuan tidak usah keluar. Kalau terjadi ikhtilat nanti min plusnya lebih banyak minnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.